Materi selanjutnya dibacakan oleh Saudari Yola. Silakan dibaca materinya. Yang ke-15, Kesultanan Sambaliung. Kesultanan ini merupakan hasil pemecahan dari Kesultanan Berau yang dibagi dua menjadi Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung. Perlu diketahui bahwa Sultan Sambaliung yang pertama adalah Sultan Alimuddin yang lebih dikenal dengan sebutan Raja Alang. Sejarah Kesultanan Sambaliung. Kesultanan Sambaliung merupakan salah satu hasil pemecahan dari Kesultanan Berau. Kerajaan ini dulunya pernah menguasai hampir separuhnya Pulau Kalimantan. Bahkan katanya hampir menguasai sampai ke batas Brunei Darussalam. Penyebab terpecahnya dua kesultanan ini disebabkan oleh adanya poligami. Masalah ini akhirnya membuat kerajaan terpecah menjadi dua kesultanan, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur. Letak kedua kesultanan ini sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh Sungai Segas sebagai pembatas kedua kesultanan tersebut. Runtuhnya Kesultanan Sambaliung. Runtuhnya kesultanan ini disebabkan adanya campur tangan penjajah kolonial Belanda terhadap kehidupan keraton, sehingga menyebabkan kewenangan raja secara perlahan mulai disingkirkan dan kehilangan kewibawaan. Menurut cerita, ada yang mengatakan bahwa yang menyebabkan terjadinya perang Kesultanan Sambaliung dengan Belanda adalah karena mereka datang untuk melakukan hubungan dagang dengan membeli hasil bumi kerajaan. Yang ke-16, Kesultanan Gunung Tabur. Kesultanan Gunung Tabur merupakan kerajaan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau. Perlu diketahui bahwa kerajaan Berau dipecah menjadi dua kesultanan, yaitu Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Seperti namanya, Kesultanan Gunung Tabur terletak di Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur atau Kaltim. Sejarah Kesultanan Gunung Tabur. Gunung Tabur merupakan salah satu hasil pemecahan dari Kesultanan Berau. Kesultanan ini merupakan kerajaan yang besar di wilayah kekuasaannya, hampir separuh Pulau Kalimantan. Banyak versi penyebab pecahnya kesultanan ini. Versi pertama disebut-sebut karena kelicikan Belanda yang memecah belah persatuan Kesultanan Berau. Tetapi versi yang kedua, konon penyebab pemecah kesultanan ini dikarenakan praktik poligami. Pecah menjadi Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung. Seiring aturan yang dilanggar tersebut, akhirnya kerajaan terpecah menjadi dua kerajaan, yakni Kesultanan Sambaliung dan Gunung Tabur. Letak dua kesultanan ini berdekatan dan hanya dipisahkan oleh Sungai Segas sebagai pembatas kedua kesultanan tersebut. Dua lokasi keraton ini sering dijadikan museum oleh pemkab Berau. Keraton Gunung Tabur saat ini. Keraton Gunung Tabur kini tidak lagi sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai museum yang dikenal dengan nama Batik Wakar. Usaha masyarakat di sekitarnya tidak pernah henti dalam melestarikan peninggalan sejarah ini. Yang ke-17, Kesultanan Pontianak. Kerajaan Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada tahun 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Hussein, seorang ulama asal Hadramaut, Yaman, diundang oleh Opu Dai Malambo, Raja Mempawah. Sebelum wafat pada tahun 1770, Habib Hussein berpesan kepada putranya untuk mencari kediaman baru. Pada tahun 1771, Syarif Abdurrahman beserta istri dan pengikutnya mencari kediaman baru menggunakan 14 perahu. Peristiwa inilah yang menjadi cikal bakal Kesultanan Pontianak. Syarif Abdurrahman kemudian resmi dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Pontianak pada tahun 1778. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kesultanan Pontianak, yaitu Sultan Syarif Abdurrahman bin Husain Al-Qadri pada tahun 1778 sampai 1808. Selanjutnya Sultan Syarif Qasim berkuasa pada tahun 1808 sampai 1815. Berikutnya ada Sultan Syarif Hamid I berkuasa pada tahun 1855 sampai 1872. Selanjutnya Sultan Syarif Abu Bakar Al-Qadri berkuasa pada tahun 2004 sampai 2017. Dan terakhir Sultan Syarif Mahmud berkuasa pada tahun 2017 hingga saat ini. 18. Kerajaan Tidung. Kerajaan Tidung dikenal dengan nama Kerajaan Tarakan, adalah kerajaan yang memerintah suku Tidung di Kalimantan Utara yang berkedudukan di Pulau Tarakan. Sebenarnya ada satu lagi kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Kerajaan ini tidak berasal dari Majelitung, melainkan sebuah kawasan bernama Tanah Merah. Kerajaan tersebut bernama Berayu dengan kelompok dari kerajaan ini. Berayu dengan raja pertama bernama
Kundung yang diyakini memiliki kekerabatan dengan kerajaan Kutai. Runtuhnya kerajaan Tidung. Posisi Tarakan yang sedemikian penting menarik perhatian Belanda. Belanda segera memakai strategi adu domba setelah mengetahui adanya persaingan antara Kesultanan Tidung di Tarakan dengan Kesultanan Bulungan atau Berau. Di pihak lain, pemimpin kerajaan Tidung, yakni Datu Adil, memang tidak pernah menyukai Belanda. Ia dikenal sangat anti Belanda. Kerajaan Tidung akhirnya diserang Kesultanan Bulungan pada tahun 1916 akibat politik adu domba Belanda. Kerajaan Tidung diperkirakan berdiri hampir 1 milenium, akhirnya runtuh. Oleh Belanda, pewaris tata kerajaan Tidung hanya dijadikan anggota terkemuka dari dewan lokal di Malino bentukan kolonial. Raja-raja yang berkuasa, pertama Amirul Rashid, gelar Datu Raja Ratu, berkuasa pada tahun 1557 sampai 1571. Berikutnya Amirul Pangeran Dipati I, berkuasa pada tahun 1571 sampai 1613. Selanjutnya Amirul Pangeran Singalatu, berkuasa pada tahun 1613 sampai 1650. Dan raja terakhir yang berkuasa yaitu Datu Adil, berkuasa pada tahun 1896 sampai 1919.